Mari kita mulai pembahasan satu persatu mengenai cara pembagian makhluk hidup dalam 5 kingdom. Yang pertama kita bahas mengenai kingdom Monera. Kenapa Monera disebut kingdom yang paling sederhana? Karena Monera hanya memiliki 2 anggota. Yang pertama adalah bakteri dan yang kedua adalah cyanobacter atau sering disebut dengan alga hijau biru. Cyano artinya hijau biru dan bakter mengacu pada alga yang mirip bakteri. Selain karena memiliki 2 anggota Monera, juga bersifat prokariot. Pro artinya sebelum dan kariot adalah membran inti. Kenapa harus mempunyai membran inti? Misalkan ada suatu sel. Sel itu harus memiliki inti. Di dalam inti ada kromosom atau DNA. Jika sel ini bersifat prokariot, pro sebelum dan kariot membran inti. Dan sebelum sel ini memiliki membran inti, maka kita hapus. Jadi, jika kita hilangkan membran intinya, maka materi-materi genetik berupa kromosom DNA itu akan tersebar di dalam sitoplasmanya. Apakah itu masalah? Tidak masalah jika untuk Monera. Jadi kita sudah tahu arti dari prokariot, yaitu tidak memiliki membran inti. Jadi semua organisme atau makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti masuk ke dalam Monera. Kita beri nomor 1 untuk prokariot, karena prokariot adalah ciri utama dari kingdom Monera. Ciri yang kedua adalah membelah diri atau berkonjugasi. Contohnya adalah bakteri A dan bakteri B. Bakteri ini akan kawin karena bakteri ini masih sederhana, tidak memiliki organel, ribosom, dan tidak memiliki yang lainnya. Maka bakteri ini bertukar gen. Yang memiliki DNA disebut bakteri plus dan yang menerima DNA disebut bakteri minus. Proses inilah yang disebut konjugasi. Ciri yang ketiga dari Monera adalah sel satu atau bersel banyak. Yang bersel satu contohnya seperti bakteri sebelumnya. Yang bersel banyak biasanya hidup secara koloni. Jadi kingdom Monera memiliki ciri yang perlu diingat, yaitu prokariot, yaitu tidak memiliki membran inti. Kita belajar mengenai Monera, di mana kita bisa melihat Monera dan di mana kita bisa melihat bakteri. Bakteri bersifat kosmopolit, yaitu yang memiliki arti ada di mana-mana. Contohnya ada di tangan. Jika mata kita bisa melihat seperti mikroskop, maka akan melihat banyak sekali bakteri yang ada di tangan kita. Setelah kita tahu bakteri berada di mana saja, apa fungsi bakteri bagi manusia? Contoh-contoh dari bakteri. Yang pertama namanya rhizobium. Seperti kata-kata biologi yang lainnya, jika kita melihat suatu nama spesies atau organisme, yang kita lihat adalah artinya rhizo bahasa Latin dari akar. Jadi rhizobium adalah bakteri yang tumbuh dan hidup di akar. Contohnya tanaman, di akar-akarnya ada bakteri yang tumbuh. Bakteri ini bersimbiosis dengan tanaman ini. Fungsinya untuk mengikat nitrogen dari udara. Contoh bakteri rhizobium biasanya tumbuh di tanaman kacang-kacangan. Oleh karena itu, bakteri rhizobium sangat membantu tanaman untuk mengikat nitrogen dari udara. Selanjutnya, nitrogen akan dilepaskan ke tanah dan membuat tanah subur. Contoh yang kedua, Lactobacillus. Perlu diingat kembali, apabila menuliskan nama Latin, biasakan digarisbawahi dan menuliskan SP
jika mengetahui nama spesiesnya. Lactobacillus, banyak iklan-iklan produk yang menyebutkan Lactobacillus. Bakteri Lactobacillus sendiri biasanya hidup di dalam usus manusia dan bersifat probiotik. Artinya adalah bakteri ini menguntungkan manusia dalam proses pencernaan. Yang ketiga adalah Mycobacterium, lalu Clostridium dan Salmonella. 3 bakteri ini biasanya banyak menyebabkan penyakit. Karena bakteri ini menyebabkan penyakit, maka disebut bakteri patogen. Apa sajakah penyakitnya? Perlu diingat kembali bahwa nama Latin menunjukkan fungsi, sebab, atau yang berhubungan dengan spesies tersebut. Mycobacterium menyebabkan penyakit tuberkulosis. Karena itu, Mycobacterium nama genus dan tuberkulosis nama spesiesnya. Clostridium menyebabkan penyakit tetanus. Tetani untuk nama spesiesnya. Salmonella menyebabkan penyakit tipoid atau typhus. Jadi jika makan sembarangan atau kurang bagus, maka kita akan terkena penyakit tifus. Sebabnya adalah bakteri Salmonella typhosa. Ini adalah sedikit contoh dari bakteri-bakteri yang ada di sekitar kita. Jadi Rhizobium fungsinya untuk mengikat nitrogen dari udara. Biasanya terdapat pada tumbuhan kacang-kacangan. Lactobacillus bersifat probiotik. Bakteri ini terdapat dalam pencernaan. 3 bakteri sisanya disebut bakteri patogen, yang artinya menyebabkan penyakit. Contohnya Mycobacterium tuberculosis terdapat pada paru-paru. Clostridium tetani disebabkan oleh paku yang berkarat. Salmonella typhosa jika makanan sembarangan maka akan terkena penyakit typhosa atau tifus.